Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Kiai Haji Muzayyin Zahri sekeluarga, dan kepada segenap para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Musalla apa masjid nih? Musalla Al-Mustarsyidin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita ke tempat ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam hadis yang sangat panjang bahwasannya inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang keliling di bumi ini. Keliling di bumi. Untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang ahla dzikri di sini bukan cuma orang yang ahli istighatsah, boten Pak. Ahla dzikri ini ahlul majalisil khair, orang-orang yang ahli hadir majelis kebaikan, ahli hol, ahli sholawatan, tahlilan, istighatsah, itu semua ahla dzikri. Banyak malaikat Allah yang keliling di bumi untuk mencari orang-orang koyok kulo sampeyan ngeten, yang suka majelis. Alhamdulillah. Fa idza wajadu qauman tanadau halummu ila hajatikum. Ketika sebagian malaikat menemukan kaum yang hadir majelis kebaikan, kayak kalau sampean ngeten, tanadau, teriak malaikat ini, halummu ila hajatikum. Kok kena iki ya? Teriak malaikat Pak. Diamankan coba. Malaikat teriak yang melihat orang-orang ahli majelis kebaikan. Malaikat kumpul sini semua. Halummu ila hajatikum. Ini yang kalian cari, orang-orang ahli majelis kebaikan, di sini tempatnya. Ada di Purwosari. Desa napa niki? Tegalan. Keputran napa Bakalan? Dusun Tegalan. Malaikat kumpul sini semua di dusun Tegalan. Orang-orang ahli hadir majelis kebaikan. Kumpul semua Pak malaikat. Kumpul semuanya. Loh Bib, kok gak ketok Bib malaikat? Sebetulnya malam ini yang duduk sama kita bukan cuma kulo sampean tok Pak nggih. Malaikat banyak yang hadir. Bib kok gak ketokan? Apa gak ketokan? Boleh kakean maksiat. Coba kulo sampean gak akeh maksiat ketok Pak. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, ketika beliau membaca maulid, setiap membaca maulid melihat Rasulullah hadir. Ketok Pak. Hai Pak Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kulo sampean, Masya Allah nggih. Yang kita lihat ini haram semua, sehingga ditutup, ada hijab antara kita dengan malaikat. Singkat cerita, setelah malaikat semua hadir, mereka kembali kepada Allah. Ya Allah, ada orang-orang yang hadir majelis kebaikan di tempat ini begini. Ditanya sama Allah, malaikat, madza yas'alun? Apa sing dijaluk wong? Nggih. Malaikat, apa yang diminta oleh manusia-manusia ini? Orang-orang yang kumpul hadir majelis kebaikan, apa yang diminta? Dijawab, ya Allah, yas'alunakal jannah.
Mereka ini minta satu, minta surga ya Allah. Pengen melbu swarga ya Allah. Wis niku tok ya Allah. Ditanya lagi sama Allah, malaikat, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat yang namanya surga? Mereka ingin masuk surga, apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab, ya Allah, kata malaikat, mereka tidak pernah melihat surga. Kalau mereka melihat surga ya Allah, akan lebih semangat lagi untuk hadir majlis, akan lebih semangat untuk ibadah kepadamu. Ditakoni mana Pak? Malaikat, kata Allah, mimma yata'awwadun, mereka ini berlindung dari apa? Mereka ini takut dari apa kok semangat hadir majlis, semangat ibadah? Dijawab, ya Allah, yata'awwaduna minan nar, mereka takut satu ya Allah, takut api neraka. Wedi ojo sampai melbu neraka ya Allah. Ditanya oleh Allah, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab, ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Kalau mereka melihat neraka, mereka akan lebih takut kepadamu, lebih semangat hadir majelis kebaikan. Napa tirose Allah? Malaikat, ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Malaikat, saksikanlah aku Allah telah mengampuni dosa mereka semua. Alhamdulillah. Akhirnya Masya Allah, wonten malaikat niki gak terima Pak, komplain kasarane, ngapunten ya Allah tirose malaikat, yang hadir majelis ini pada malam hari ini, di tempat ini, di musola ini, enggak semuanya ikhlas. Ada yang ikhlas lillahi ta'ala, pengen pahala, banyak. Sebagian ya Allah tidak ikhlas. Kalau di kitab dijelaskan pengen nagih utang dan lain-lain. Lek sampean, ya Allah, ono sing ikhlas, ono sing pengen rawon, nggih. Pengen soto. Anu Bib, nang omah gak masak bojoku Bib. Hadir majelis saya enak. Kadang-kadang sego mandi ya ngono Lek Gusyen iki sego mandi biasanya. Nasi kebuli. Gak ikhlas, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas ya Allah, kata malaikat. Apa kata Allah? Malaikat, humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Malaikat, mereka sama-sama duduk di tempat ini bagaikan satu kaum, la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan ada satupun yang celaka daripada mereka. Alhamdulillah. Gak kesel nih ya? Sampean kesel hadir majelis? Jujur aja. Gak tak lapor polisi, ndak. Kesel apa ndak sampean? Ono wong hadir majelis, mari majelis menggos. Apa majelis sak suwen-suwen gak mari-mari. Habib Ali ceramah gak mari-mari. Ndak mungkin. Kenapa? Ndak kesel sampean. Sopo sing kesel? Habib Ali sing kesel. Bengok kongkon ngadeg Masya Allah Ustadz niki. Habib Ali kesel, sampean enak lungguh. Kadang-kadang oleh suguhan, oleh ngombe, oleh mangan. Alhamdulillah. Dengan duduknya kita ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghadiri majelis-majelis seperti ini yang membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Dan memang ini tujuan kita hadirin. Kita semua ingin bahagia di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Makanya doa kita apa? Yang selalu kita baca di akhir doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nang dunyo enak, nang akhirat enak. Nang dunyo sugih, mati mlebu surga. Itu yang kita inginkan, nggih Pak? Lah caranya gimana? Beb, saya pengen hidup enak, tidak kekurangan, meninggal masuk surga. Ono carane. Resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat seseorang bahagia dunia sampai akhirat. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan.
Yang pertama kalau pengen bahagia dunia akhirat, mempunyai istri yang solehah. Ini nasihat untuk siapa? Kayak sing jomblo-jomblo gitu, durung kawin cilik-cilik. Iki jomblo kae. Oke. Sing wis mari kawin ya apa? Anu Beb, bojoku kereng Beb. Wis kadung, ya kawino maneh. Golek sing soleh. Ya sampean gelut ya ndak paham apa jarene wis. Cari istri yang solehah. Makanya yang penting ini istri solehah. Sabda Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Memang perempuan itu dinikahi karena 4 hal, hadirin. Kadang-kadang kenapa? Li jamaliha. Cak, opo sampean kok kawin ambek arek iki? Anu Beb, ayu. Putri kembang desa. Hah? Putri kembang desa, ayu Beb, putih. Siapa yang gak gelem Beb? Masuk akal. Banyak orang kawin karena wajah, karena kecantikan banyak. Yang kedua, wali hasabiha. Apa Cak sampean kawin mbek arek iki? Anu Beb, binti kiai, bin kiai, anake Pak RT, putune Pak Lurah, putune Pak Camat. Loh ini karena nasab yang bagus, masuk akal. Kadang-kadang apa? 5 liha. Kalau kata orang Madura, karena PC ya. Karena alfulus. Apa Ocak kok milih arek iki? Gak pati ayu ngono. Anu Beb, sugih Beb. Nawaitu nyenden jare. Enak Beb tak alako. Gak ada kerja wis Beb, nyenden tok. Masuk akal banyak. Yang keempat, apa Ocak kok kawin mbek arek iki? Anu Beb, arek pondokan Beb, santri Beb, solehah Beb, insya Allah ini taat sama suami, masuk akal. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah perempuan yang agamanya bagus, taribat yadak, kamu akan lepas tangan, kamu akan bahagia. Makanya pengen bahagia, yang pertama syaratnya istri yang solehah. Ini ada perempuan yang hadir apa enggak? Krungu? Dengar sama? Alhamdulillah tepak wis. Oke. Cari istri yang soleha. Lek gak soleha bojone sampean, bahagia apa enggak, Pak? Ndak kira bahagia wis. Sampean mulai kerja. Bu, Dik, gaweno kopi. Lek soleha ya apa? Hah? Oh, nggih Pak, kopi nggih siap. Lek bojone sampean ndak soleha, naudzubillah, Bu, gaweno kopi. Ngamuk, Pak. Kopi. Gulone entek duwe endi? Waduh. Apa? Tidak soleha. Coba bojone sampean soleha. Gula entek, sampean njaluk kopi. Dik, gaweno kopi. Oh, nggih. Paling dibisiki sampean, ngapunten, duwe endi, Pak? Lu soleha. Coba gak soleha. Oh, dibentak-bentak, naudzubillah. Ingin hidup bahagia, antakuna zaujatuhu solehah. Yang nomor 2, pengen bahagia, antakuna auladuhu abror. Hendaknya dia mempunyai anak-anak yang berbakti kepadanya. Hadirin, sampean pengen punya anak berbakti? Pengen? Semua kita menginginkan anak yang berbakti. Kalau kita punya anak yang berbakti, kita bahagia insya Allah. Naudzubillah, punya anak ngelama, tidak berbakti kepada kita sengsara di dunia. Naudzubillah. Lah makanya, bagaimana cara kita menjadikan anak kita berbakti? Kita yang harus mendidik. Anak berbakti bukan dengan sendirinya, Pak. Kita yang mendidik. Harus kita lakukan hak-hak untuk anak kita. Ono cerita, Pak. Di zaman dahulu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, ada satu bapak wadul, Pak. Ngapunten Sayyidina Umar, saya mau laporan. Nopo, Pak? Saya punya anak ngelamak tengkul. Tidak ada akhlak, tidak ada tata krama. Tolong wahai Sayyidina Umar, nasihati anak saya. Panggil anak kamu. Diceluk Pak anaknya, Pak. Datang kepada Sayyidina Umar. Anak, kata Sayyidina Umar, kon ngelamak nang bapakmu. Apa kata anak ini?
Wahai Sayyidina Umar, saya mau tanya. Apakah seorang anak mempunyai hak yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya? Ada, kata beliau. Apa wahai Sayyidina Umar? Yang pertama, ayantakiya ummahu. Memilihkan ibu yang baik untuk calon anaknya. Yang kedua, wa yuhassin ismahu, membaguskan namanya. Wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an. Kata anak ini apa? Wahai Sayyidina Umar, ketahuilah bapak saya tidak melakukan haknya untuk saya. Ibu saya bukan ibu yang baik. Dulu ibu saya ini pelacur katanya. Ibu saya cantik, pelacur cantik, dikawin ambil bapak. Dua anak kulo. Ibu saya bukan ibu yang baik. Yang kedua, nama saya bukan nama yang baik. Di kitab dikatakan waqad sammani ju'lan ay khunfasa. Sampai ndak buka Munawwir, Pak, kamus niku. Khunfasa itu artinya apa? Kumbang. Bahkan ada lagi makna kepik. Anak ini dijenengi kepik, Pak. Lah iki lak usul masa iki jeneng aneh-aneh. Jenenge kepik. Loh, ini betul ini. Kalau sampean lihat di kamus itu ada yang kumbang, ada yang kepik. Yang ketiga, Sayyidina Umar, saya ini sampai sekarang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sampai sekarang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bapak saya tidak pernah mengajarkan kepada saya membaca Al-Qur'an. Akhirnya gimana? Yang asalnya Sayyidina Umar mau marah kepada anaknya, pola yang ngelama, Mang. Dibalik. Sayyidina Umar marah kepada bapaknya. Pak, kata beliau, sampean terlebih dahulu jahat kepada anak sampean sebelum anak sampean jahat sama sampean. Makanya lakukan hak-hak untuk anak kita. Lakukan hak untuk anak kita. Carikan ibu yang baik untuk calon anak-anak kita. Makanya golek bojo niku, Pak. Sing sekirane iso dadi ibu arek-arek. Lah ngoten nggih. Ojo pokok ayu. Ayu tapi bejat, naudzubillah. Kasarane ngeten nggih. Sampean kawin wong wedok ayu, bejat. Punya anak lubib, saya yang mendidik anak saya. Ya lek sampean dawa umur. Lah wong rata-rata suami mati ndimi kok. Lah ngoten ah. Terus tinggal sama istri sampean, naudzubillah kalau bejat. Kemudian kasih nama yang baik. Apa nama yang baik? Hadis Rasulullah, khairul asma ma ubid wa ma hummid. Sebaik-baik nama yang ada kata abdun atau kata hamd. Abdun apa artinya, Pak? Hamba. Dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Napa Malik? Oh, banyak sudah. Abdullah. Macam-macam sudah. Dinisbatkan kepada Allah. Atau wa mahumid, ada kata hamd. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Beb, kula niki pengin jeneng-jeneng Jawa. Mboten napa-napa. Pengin sapa sampean? Beb, Solikin, gak apa-apa. Tambahi Muhammad Solikin. Pengin Beb, Mukidi jare. Sakarepe sampean tambah ono Abdullah Muki. Nama paling afdol. Minimal tidak ada kata abdun, tidak ada kata hamd. Apa? Nama yang sama dengan para sahabat, para ulama. Kulo Ali, ittiba kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sama dengan nama-nama mereka, nama yang mulia. Ojo sak karepan nggih. Lek lanang tukimin, wedok tukiyem, juminten. Lah iki apa iki? Kalau perempuan nama yang baik apa? Yang sama dengan keluarga Rasulullah, Aisyah, Khadijah, Aminah, macam-macam. Nama-nama yang mulia. Yang ketiga, ajarkan anak sampean membaca Al-Qur'an. Naudzubillah, hati-hati, Pak. Jangan sampai kita ini masuk surga, diceritakan kelak itu di hari kiamat. Di akhirat itu, Pak, banyak orang tua masuk surga, ditarik lagi sama anaknya. Kenapa? Dituntut sama anaknya. Bapak, ibu tidak pernah mendidik saya, tidak pernah mengajarkan saya baca Al-Qur'an. Naudzubillah. Ditarik, Pak, sudah masuk surga, tarik lagi sama malaikat. Ayo lakukan hak-hak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang berbakti. Sampun waktu, Pak? Hah? Belum ya? Yang ketiga,
Kalau ingin bahagia sabda Rasulullah, antakuna khulata'uhu solihin. Hendaknya mempunyai napa niku? Teman-teman yang soleh. Naudzubillah, jangan sampai kita salah berteman. Apalagi anak-anak sampean, Pak. Saran saya kalau anak sampean pamitan, Pak, izin nang di kate metu, Pak. Tanya, nang di? Ambek sapa kon? Kalau temannya baik, izini monggo. Oh Pak, ambek iku lho, arek pang ojo diizini. Oh ambek iki lho, sapa? Korak iki lho, Pak. Ya ojo. Hati-hati, anak sampean pondokan, santri, alumni pondok 10 tahun, keluar pondok salah konco, naudzubillah, bejat, Pak. Dikatakan oleh para ulama, as-sahib sahib. Teman itu menarik. Sing asale api iso dadi elek. Sing elek iso dadi api, kuat-kuatan wis, sapa sing kuat. Makanya ayo cari teman yang soleh. Yang keempat, pengen hidup bahagia, penting Pak buat sampean, bapak-bapak ini. Apa? Ayyakuna rizquhu fi baladih. Hendaknya dia mencari rizki, bekerja ada di negara sendiri. Sampean orang Indonesia, kerja di Indonesia. Lebih-lebih orang Pasuruan kerja di Purwosari kerja nang Purwosari. Kerja nang desa dhewe. Kerja di rumah. Oh, nikmat nggih. Pagi berangkat, zuhur, asar mulai ketemu bojo, ketemu anak. Enak apa gak enak? Bahagia apa enggak bahagia? Bahagia. Naudzubillah, kerja dadi TKI. Hong Kong nggih, Malaysia, Saudi. Tidak bahagia, jauh dari anak istri. Kadang-kadang suami yang enggak tanggung jawab, naudzubillah, tanda tangan, Pak. Bojone kokon budal TKW. Dan biasanya tanda tangan biasanya minimal 2 tahun. Ya apa iki? Bojone kokon budal kerja 2 tahun sampai nang omah. Naudzubillah, suami yang tidak tanggung jawab. Tidak akan bahagia hidupnya. 4 ini kita lakukan. Cari istri solehah, jadikan anak kita anak yang berbakti, cari teman yang soleh, kemudian cari kerja ada di negara sendiri. Sehingga dengan 4 hal ini insya Allah kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir Pak, ayo sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Marilah kita perbanyak untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sya'ban ini dikatakan oleh Rasulullah syahri, bulannya beliau Rasulullah. Perbanyak sholawat. Di bulan ini juga yang mana diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak sholawat di bulan ini, persiapkan diri kita nyicil Pak, mulai semangkin perbanyak ibadah untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga Ramadan sampai wis kulino, terbiasa ibadah di Sya'ban, Ramadan ibadah lancar. Sehingga syahrul hasad, panen pahala. Kalau sudah panen pahala, keluar dari Ramadan masuk Syawal, kayaumi waladathu ummuhu, sama seperti ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, tidak membawa dosa sama sekali. Amin. Allahumma amin. Mungkin cukup ini, semoga bermanfaat. Hadza minal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah bah. Tahlil. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma awsil wa taqabbal thumma qara'na min al-Qur'anil azim. وما هللنا من قول لا إله إلا الله ما سبحناك اللهم بحمدك وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عمل في المسلم بارك منا هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح أصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين ثم إلى أرواح سلف الأصلين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى رسل المهاجر الله تعالى ثم إلى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم
ثم إلى روح الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي الشيخ أقيل بن سالم ثم إلى روح القطب المليح علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله اللطاس ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بارس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب محمد بن حفيظ ثم إلى الحبيب علي المشهور ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن شهاب ثم إلى روح الحبيب سالم الشاذلي ثم إلى روح الحبيب إدريس بن سميد ثم إلى روح سيد محمد بن علوي المالكي ثم إلى جميع أرواح زنبل والفريد والأكدر والبكي والمعلى الشبيكة ثم إلى روح الحبيب سالم بن جندان ثم إلى روح الحبيب علي كويتان ثم إلى روح الحبيب حسن الورباتان ثم إلى روح الحبيب صالح بن مسند الحامد ثم إلى روح الحبيب عبد أبو بكر بن محمد السقف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضر ثم إلى روح الحبيب محمد بن إدريس الأبشي ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف ثم إلى روح الحبيب علوي بن سقاف السقاف ثم إلى روح الحبيب هادي بن شيخ حبيب بن سالم ثم إلى روح كياي حامد ثم خصوصا إلى روح كياي عبد المجيد معروف ثم إلى روح Kiai Ahmad Jamaluddin Fadil thumma ila ruh Kiai Haji Zahri Akrauddin thumma ila ruh thumma ila arwah muassis jami muassis Nahdlatul Ulama thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain awsilillahumma thawaba dhalika minna ilayhim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'u baina aydihim Allahumma ij'al thawaba dhalika fidaan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين